wa taala. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tijarah dalam bab perniagaan secara umum. Apa ilmu yang harus kita persiapkan ketika kita ingin melakukan tijarah? Ini juga yang luput dari perhatian kita. Ilmu yang ditekankan oleh sahabat Rasulullah, oleh Rasulullah sendiri adalah tiada lain ilmu seputar syariah. Kata Umar bin Khattab di asarnya riwayat At-Tirmidzi mengatakan bahwa la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Jangan pernah engkau berdagang di pasar kami kecuali orang yang sebelumnya faham ilmu agama, atau kecuali sebelumnya memahamkan dirinya ilmu agama. Di urang mun hoyong bisnis naon ilmu naon dipersiapkan. Ilmu dagang, ya, ilmu marketing. Pernahkah kita untuk berkonsultasi sebelumnya, mondok heula atau taklim heula, private dulu 1 minggu untuk mendalami poin-poin fikih muamalah dalam berbisnis? Pernah henteu? Kunaon henteu? Yakin tos terang? Yakin karena diri sudah menguasai ilmu bisnis. Ada aki urang pebisnis, bapak urang pebisnis, cukup ke bapak jeung aki urang guguruna. Padahal ada poin yang sangat penting di balik itu semua, adalah kefahaman kita, fakihnya kita dalam ilmu agama. Sering saya berseloroh atau mengajukan pertanyaan kepada hadirin semua, ibu terang henteu konsep khiyar? Bapak dan ibu ada yang tahu secara utuh bahwa dalam bisnis itu ada khiyar? Naonnya khiyar teh gitu? Tuh kan naon khiyar teh? Padahal khiyar teh melekat dalam jual beli dalam bisnis. Al-bayyi'ani bil khiyar. Jual beli itu ada khiyar, kata Rasulullah. Khiyar teh naon? Karena memang kepahaman kita terhadap konsep syariah kurang, maka konsep ini menjadi jarang dilakukan, bahkan asing. Naon ari khiyar? Khiyar teh bolehnya kita untuk batal transaksi. Ketika apa? Ketika pertama masih dalam satu majelis, khiyar majelis. Dalilnya al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi jual beli ada hak khiyar sebelum keduanya berpisah. Berpisah dari mana? Berpisah dari majelis akad. Berarti kalau kita masih dalam majelis akad, meskipun sudah serah terima barang dan uang, meskipun sudah dikwitansian, maka masih ada peluang untuk batal karena akadnya belum dianggap mengikat 100%. Jadi mun ibu tos kwitansian, tapi barang dengan syarat barangnya yang utuh, tidak rusak ketika dibatalkan. Karena lamun ke barangna tos diwadahan bubur gitunya, punten mau jadi kan bubur mese. Ya, wayahna gitu. Barang-barang yang ketika ditukarkan, dibatalkan transaksinya, tidak rusak. Contoh kita beli baju, beli celana gitu. Tos dikwitansian, tos serah terima, barangnya juga sudah kita pegang, uangnya sudah pindah ke pemilik toko. Tapi kalau ternyata salah satu di antara yang bertransaksi itu ada salah satu yang ingin dibatalkan, contoh dari si pemilik toko, uluh poho pesanan batur nah kajual, ketika aya kene si ibuna panggil, "Ceu punten moal cios." Boleh henteu gitu? Boleh, itu namanya khiyar majelis. Nah, jadi ibu teh ulah ngarasa tuh puguha toko teh pan geus dibeli ku urang teh gitu. Karena faham masih dalam opsi khiyar majelis. Termasuk bisa jadi ibu yang belanja mengalami hal seperti itu. Ieu teh duit teh lain jang meuli daster, tapi kalah dibelikeun kana daster ku ibu teh. Poho ari geus dibeli hanya ka isuk eueuh jang meuli beas gitunya. Protesnya mah enggak. Khiyar, ajukan khiyar. Pak punten ieu moal cios meser dasterna. Penjual yang mengerti khiyar juga tidak akan mengapa nanti. Oh nya beu kadiekeun ieu artosna. Selesai. Bayangkan kalau duanya salah satunya tidak paham khiyar. Terjadi nggak khiyar? Moal. Ya. Bapak punten abi moal cios teu balik maneh mapan ieu geus dikwitansian. Pan gitu. Ya. Pasea ka ditunda karena tidak paham. Itu khiyar majelis. Kemudian ada khiyar syarat. Khiyar syarat mah boleh kita mensyaratkan sesuatu dalam jual beli selama syarat itu bukan kategori syarat batil.
Syarat batil itu seperti apa? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka syarat itu pada dasarnya mubah. Kata Rasulullah, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu terikat pada syarat-syarat yang mereka sepakati. Selama syaratnya tidak syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Terus kemudian ada khiyar aib. Khiyar aib itu boleh kita batal transaksi jika di kemudian hari ternyata ada kecacatan. Ibu tetes meser barang, tos dugi berpisah dari majelis akad tidak masalah. Tos dugi di bumi sehari, 2 hari masih dalam batas toleransi. 2 hari ketika dipesek barangna, oh gening ternyata barang teh cacat. Maka silahkan pulang lagi ke toko yang bersangkutan, khiyar, batal kena akadna, khiyar aib namanya. Apa landasan dalilnya? Rasulullah mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi seorang muslim yang lainnya. La yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'un fihi aibun. Tidak halal, bahasanya juga tidak halal. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang terdapat ada cacat di dalamnya. Kecuali bayyanahu lahu, kecuali menerangkan letak cacatnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita dilarang untuk menjual barang cacat di mana cacatnya itu kita sembunyikan secara sengaja. Kita nggak tahu. Kita tahu cacatnya. Atau ketika misalkan kita tidak tahu ada cacat pada barang tersebut, tapi terlanjur dibeli oleh orang, maka ketika orang itu kembali ke toko kita, kita harus siap untuk membatalkan transaksinya. Karena orang tersebut sedang menggunakan haknya, yakni khiyar aib. Kapan barang cacat boleh dijual? Illa bayyanahu lahu, kecuali ibu terangkan letak cacatnya. Ibu ical barang baju, kan ayah baju-baju anu BS gitunya, baju-baju anu ente lolos sortir, kualitinya mah ada yang terganggu. Misalkan ayah nu sungsang ngajahitna, ayah nu kancingna jebleh gitunya. Maka eta boleh dijual, boleh selama diterangkan, dipisahkan dina etalase nu mana gitu. Barang spesial, harga spesial, teu naon, spesialnya di mana Bu eta? Cacat gitu. Kan spesial teh beda ti batur kan? Ya. Barang spesial, harga spesial. Ibu ieu kunaon ieu spesial? Ta eta mah kancingna caroplok gitunya. Manggawe kancingan di bumi teu naon halal. Usah dari jual beli barang rongsok kumaha? Pan eta teh barang cacat. Kumaha Bu ngawalerna Bu? Aya nu icalan barang rongsok? Halal haram? Halal lah pamong abi terus ical galih rongsok. Kan barang rongsok mah semua orang tahu itu teh barang aib gitunya. Nggak ada yang disembunyikan. Jadi halal gitu. Nggak usah diterangkan, itu mah sudah menerangkan dirinya sendiri barang cacat gitu. Abi barang cacat, abi barang rongsok mun bisa ngomong mah gitunya. Jadi halal jual beli barang rongsok silahkan. Bukan menjual barang cacat. Menjual barang cacat itu barang yang pada keumumannya adalah barang yang sempurna, cuman ada sisi-sisi cacatnya yang kemudian baik diketahui secara sengaja atau tidak, kemudian dibeli oleh pembeli, maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan akadnya. Itu namanya khiyar aib. Karena kalau kita menjual barang cacat, kita melakukan tindakan yang tidak halal, la yahillu. Ketika kita melakukan tindakan yang tidak halal, maka harta yang kita peroleh pun harta yang menjadi harta yang bukan halal. Jadi bukan main-main ketika kita menjual barang cacat. Kita sembunyikan kecacatan barangnya, maka transaksinya menjadi transaksi yang tidak halal.